Selama 67 tahun perjalanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bencana telah menjadi bagian dari sejarah yang membentuk ketangguhan daerah ini. Kondisi geografis dan iklim menjadikan NTT sebagai wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, baik geologi maupun hidrometeorologi. Gempa bumi, letusan gunung api, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, hingga badai tropis telah berulang kali terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Setiap peristiwa bencana meninggalkan duka, namun juga menguatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dan kerja bersama. Mengenang 67 tahun sejarah bencana di Nusa Tenggara Timur adalah mengenang perjalanan panjang masyarakat dan pemerintah daerah dalam belajar, beradaptasi, dan bangkit dari berbagai krisis. Di era sebelum reformasi, pada tahun 1958 sampai dengan akhir tahun 1990-an, penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur bersifat responsif dan berfokus pada tanggap darurat setelah bencana terjadi, dan lebih kepada bantuan kemanusiaan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana, dengan penekanan yang kurang pada aspek pencegahan dan mitigasi jangka panjang. Gempa bumi dan tsunami Flores 1992. Gempa bumi ini berkekuatan 7,8 pada skala magnitudo yang terjadi di lepas pantai Flores, Indonesia pada hari Sabtu 12 Desember 1992. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian 26 meter yang menghancurkan rumah-rumah di pesisir pantai Flores. Setidaknya 2.500 orang meninggal atau hilang di wilayah Flores, termasuk 1.490 meninggal di Maumere dan 700 di Pulau Babi. Lebih dari 500 orang terluka dan 90.000 orang kehilangan tempat tinggal. Peristiwa ini merupakan salah satu gempa bumi paling mematikan di Indonesia. Pembentukan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Gempa Bumi Alor 2004. Gempa Bumi Alor 2004 adalah gempa bumi yang terjadi di pesisir utara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gempa ini terjadi pada 12 November 2004 pukul 05.26 WITA. Pusat gempa berada di 37 km timur kota Kalabahi dengan kedalaman 37,8 km. Guncangan keras terjadi sekitar 30 detik dirasakan di seluruh Pulau Alor, Pulau Pantar, hingga sebagian Pulau Timor. Gempa bumi ini menewaskan sedikitnya 34 orang dan melukai 234 orang. Kecelakaan laut KM Citra Mandala Bahari yang terjadi pada tahun 2006 di perairan Pukuafu menjadi salah satu peristiwa duka dalam sejarah pelayaran di Nusa Tenggara Timur. Insiden ini dipicu oleh kondisi cuaca dan gelombang laut yang ekstrim, sehingga mengakibatkan kapal mengalami kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting tentang tingginya resiko pelayaran di wilayah perairan NTT, serta pentingnya peningkatan keselamatan, kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, dan kesiapsiagaan penanganan darurat di laut. Sungai Benanaing di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang panjangnya 128 km sering meluap setiap tahun, menyebabkan kerusakan fasilitas umum, pemukiman, dan lahan pertanian. Salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah kebencanaan NTT terjadi pada tahun 2021 saat badai siklon tropis Roja melanda wilayah ini.
curah hujan ekstrim dan angin kencang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di berbagai kabupaten dan kota. Ribuan rumah rusak, infrastruktur terdampak, dan masyarakat terpaksa mengungsi demi keselamatan jiwa. Badai Seroja menjadi bencana hidrometeorologi yang memberikan dampak luas dan mendalam bagi Nusa Tenggara Timur. Dalam kondisi darurat tersebut, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur berperan aktif sebagai koordinator penanganan bencana. Bersama BPBD Kabupaten Kota, TNI, Polri, relawan, dan berbagai pihak terkait, upaya evakuasi, pendirian posko pengungsian, serta penyaluran bantuan logistik dilakukan secara terpadu. Pasca Badai Seroja, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada pembangunan kembali rumah masyarakat, perbaikan infrastruktur, serta penataan lingkungan yang lebih aman dan berketahanan. Upaya pemulihan ini menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan daerah dan mengurangi risiko bencana di masa depan. Kecelakaan laut KM Cantika Express 77 yang terjadi pada tahun 2022 menjadi salah satu peristiwa duka dalam sejarah kebencanaan dan transportasi laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapal penumpang yang melayani rute antar wilayah ini mengalami insiden serius di perairan NTT yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, serta kerugian material. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan di tengah penumpang dan menjadi ujian berat bagi sistem keselamatan pelayaran. Proses evakuasi dan penanganan darurat dilakukan dalam kondisi yang penuh keterbatasan, dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, serta relawan. Nusa Tenggara Timur juga menghadapi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Aktivitas vulkanik memaksa masyarakat di kawasan rawan bencana untuk mengungsi dan meninggalkan tempat tinggal mereka. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama BPBD Kabupaten Flores Timur melaksanakan penanganan darurat melalui pendirian pos pengungsian, penyaluran bantuan logistik, serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Sebagai solusi awal, hunian sementara atau huntara dibangun untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak erupsi. Huntara menjadi tempat masyarakat bertahan sambil menunggu proses pemulihan jangka panjang. Selanjutnya, pembangunan hunian tetap atau huntap dilaksanakan sebagai bagian dari pemulihan berkelanjutan. Huntap dibangun di lokasi yang lebih aman dan dirancang untuk mendukung kehidupan masyarakat secara permanen. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur berperan dalam koordinasi lintas sektor dan pendampingan pemerintah daerah agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berorientasi pada pengurangan resiko bencana. Saat ini, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena dan Bapak Joni Asadoma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2025 hingga 2030 menyelenggarakan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BNPB di tingkat pusat, pemerintah kabupaten kota, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat. Pentahelix. Penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Mauponggo dilakukan secara terpadu melalui koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten. BPBD bersama unsur terkait melaksanakan penyaluran bantuan logistik serta penanganan darurat untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar apel kesiapsiagaan sebagai langkah antisipatif menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan personil, peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Apel kesiapsiagaan menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam melindungi masyarakat melalui kesiapan dan respons cepat terhadap bencana.
Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita boleh melaksanakan acara apel kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi potensi hidrometeorologi yang akan terjadi di seluruh Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah kejadian yang berulang atau akan kita hadapi pada musim-musim semacam ini. Sebentar lagi kita akan masuki musim penghujan yang kita belum tahu nanti skalanya seperti apa. Tapi yang pasti kalau melihat di beberapa daerah, di Garut, di beberapa daerah lagi di Jawa, dan juga di daerah di luar Jawa yang lain, gejala ini sudah manifest menjadi kejadian yang kemudian menyebabkan berbagai bencana. Untuk itu, sesuai dengan pesan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, dalam arahan beliau juga dilanjutkan oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, tentu menjadi kewajiban kita semua, pemerintah dan segenap jajaran, instansi vertikal yang ada juga di Kupang, di provinsi, di NTT, di kabupaten kota se-Indonesia NTT nantinya, bersama dengan tentu unsur-unsur yang menjadi pelaksana tugas ya. Pusat punya BNPB, daerah punya BPBD, ada Badan SAR Nasional, ada berbagai kekuatan dari TNI Polri, juga BMKG, dan dari semua unsur-unsur dari pramuka, dari rumah sakit atau tenaga kesehatan, semua kita. Saya berharap agar persiapan kali ini bisa kita siapkan lebih baik lagi, dan NTT sebagai salah satu daerah yang memang potensi bencananya berbagai hal itu bisa terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah, terkait dengan hidrometeorologi ini, saya berharap kita antisipasi lebih awal, alat sistem kita hidupkan untuk berbagai upaya-upaya edukasi, sosialisasi terkait dengan bencana ini, dan berbagai persiapan-persiapan, baik itu pada kondisi-kondisi darurat ataupun pada kondisi-kondisi sebelum mencapai pada kondisi darurat yang perlu kita persiapkan, baik di instansi pemerintah sendiri maupun juga tentu masyarakat diingatkan dalam berbagai kesempatan. Sementara itu nanti saya bersama Pak Wagub dan semua pimpinan OPD, para pimpinan Forkopimda, kita akan melihat beberapa kesiapan. Nanti yang mungkin masih kurang-kurang coba kita benahi secara perlahan, sehingga nanti kemudian ketika nanti situasi ini kalau memang sudah tiba di NTT, kita bisa hadapi dengan baik. Semua kita siap menghadapi ini semua? Siap? Siap? Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah hadir hari ini, dari Karang Taruna, dari Tagana, dari kebencanaan semua yang ada ya, Basarnas, BPBD tentunya, kemudian dari teman-teman tenaga kesehatan, semuanya ya, sekali lagi saya tersebut satu persatu, Satpol PP, semuanya kita bersama dengan TNI Polri, kita jaga dengan baik berbagai kemungkinan ke depan ini, sehingga sekali lagi kita tidak berharap, tapi apabila situasi itu terjadi, kita sudah jauh lebih siap untuk mengerahkan semua kekuatan kita dengan baik. Itulah filosofi dasar dari Pancasila, yaitu nilai utamanya gotong royong. Itu betul-betul kita siapkan lebih awal untuk mengingatkan semua pihak. Dan itu juga filosofi dari saya dan Pak Wagub untuk menggelorakan ayo bangun NTT. Dalam konteks ini kita mengubah menjadi ayo siapkan diri menghadapi bencana di NTT. Jadi sekali lagi situasi ini bisa kita lakukan lebih awal dan membuat kita semua lebih waspada menghadapi bencana ke depan. Ini saya bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah hadir. Ini adalah bagian awal kita untuk mulai mempersiapkan kesiapan kita di setiap tempat dengan baik. Nanti di bawah koordinasi dari Kepala BPBD Provinsi, tentu kerjasama dengan seluruh unsur TNI Polri yang memang terkait dengan kebencanaan, juga dengan Basarnas dan semua pihak terkait lain, dari unsur dinas sosial atau Kementerian Sosial, dari Pramuka dan semuanya, dari unsur laut, udara, darat,
dari perhubungan semuanya kita bisa bergabung bersama untuk menghadapi situasi dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua, kita diberikan kesehatan, keselamatan dalam menangani berbagai potensi bencana yang ada di NTT, khususnya hidrometeorologi yang sudah menjadi catatan dari berbagai kementerian yang sudah disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan negara. Sekali lagi semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebagai tindak lanjut, Gubernur Nusa Tenggara Timur memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana hidrometeorologi guna memperkuat kesiapsiagaan daerah. Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor, mitigasi risiko, dan respons cepat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Nusa Tenggara Timur. Pada rapat koordinasi, Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan instruksi kesiapsiagaan menghadapi Nataru dan bencana hidrometeorologi kepada Bupati dan Wali Kota, serta BPBD se-Nusa Tenggara Timur. Untuk penetapan status siaga darurat, pembentukan posko hingga tingkat kecamatan, serta penguatan peran BPBD, TNI Polri, OPD, relawan, dan unsur pentahelix. Kesiapan ini didukung dengan aktivasi Pusdalops 24 jam, penyediaan anggaran darurat, buffer stok logistik, kesiapan tim reaksi cepat, serta penempatan alat berat di titik rawan banjir dan longsor. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mengidentifikasi ulang wilayah rawan dan terisolasi, serta mengoptimalkan peran aparat desa, tokoh masyarakat, dan rumah ibadah sebagai pusat informasi dan evakuasi. Seluruh langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan perlindungan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat upaya penanggulangan bencana, dari tanggap darurat hingga pemulihan. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Nusa Tenggara Timur terus melangkah menuju daerah yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan mengenang 67 tahun sejarah bencana di Nusa Tenggara Timur, kita menjadikan hal itu sebagai pengingat bahwa bencana adalah tantangan bersama. Namun dengan kesiapsiagaan, koordinasi, dan komitmen yang kuat, dampak bencana dapat dikurangi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh instansi terkait, TNI Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, dan seluruh komponen masyarakat siap siaga untuk menghadapi bencana tahun 2025-2026. Salam siaga bencana. Salam tangguh. 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 Mentari pagi menyapa di bumi flow bamorata, rasa bangga dalam dada, ulang tahun NTT tercinta. Budaya kaya alam memanggil, karya rakyat terus mengalir, langkah maju kita rajut bersama.